Dalam kondisi seperti ini, seluruh lapisan masyarakat harusnya saling bahu-membahu untuk memerangi sebuah wabah virus yang kian hari semakin melonjak drastis di Indonesia. Terkhusus bagi para tim medis dan relawan yang senantiasa merelakan waktu dan tenaga untuk menjadi garda terdepan dalam melawan pandemi COVID-19. Semua mereka lakukan tanpa meminta imbalan atau apapun. Yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana membentuk tekad agar senantiasa mengemban tugas kemanusiaan dan mengabdi kepada negara. Kegiatannya kan kita kan masing-masing dikontrak. Kalau dari sipil dikontrak dari ID, kita kontrak per bulan. Lalu ada 14 hari kerja dengan 14 hari karantina. Nah, kalau hari kerja itu kita biasanya dibagi, dokter sipil dengan militer dibagi ke dalam 5 tim. Satu tim itu sekitar 20 dokter. Nanti kita bergiliran jaga, dibagi 3 shift dalam satu hari, shift pagi, siang dengan malam. Kalau dari pihak TNI, kita ditugaskan selama 1 bulan kerja dan 2 minggu karantina. Kalau dari sistem kerjanya sama seperti dari ID. Berat rasanya menjalankan tugas di tengah pandemi seperti ini, menggantungkan hidup dan mati dengan bertaruh nyawa, memasuki zona merah demi selamatkan ribuan nyawa. Cukup memberatkan sih. Kalau untuk berinteraksi dengan pasien kan sudah jadi keseharian ya. Cuman yang bikin beda karena di sini kita harus pakai APD lengkap, yaitu pakai cover all suit. Jadi itu lumayan rasanya gerah sekali. Lalu pakai pelindung face shield atau Google itu kalau kadang-kadang bisa bikin berembun. Jadi kalau kita lihat juga gak jelas. Dan itu bisa menghambat interaksi kita dengan pasien karena kan memang kita dalam situasi pandemi ini kita juga harus jaga jarak dengan pasien, tidak boleh terlalu dekat untuk menghindari penularan. Mereka tak berjuang sendirian, sudah banyak nyawa yang menjadi taruhannya. Belum lagi belasan dokter hingga perawat sesama rekannya sudah sebagian tumbang dampak COVID-19 ini dari berbagai kota, menyisipkan kisah pilu perjuangan mereka melawan situasi pandemi yang tak berkesudahan. Para medis sudah berjuang mati-matian hingga mempertaruhkan nyawa demi kepentingan bersama. Namun, apa yang mereka dapatkan? Bukan apresiasi, melainkan pedihnya rasa sakit hati melihat atas tingkah laku segelintir orang atau masyarakat yang seolah meremehkan ganasnya virus ini. Ironi, memang melihat betapa rasa sakit yang mereka rasakan, kecewa bercampur dengan rasa takut pun melebur menjadi dalam satu. Saya pribadi itu sangat kecewa, terutama saya yang jauh-jauh dari Palembang, mengabdikan diri ke sini, berjuang di sini, nggak sampai hati kayak gitu kan. Mereka sampai antri ke mall, tapi kita di sini berjuang di sini pakai hazmat. Kita berjuang di sini sampai sesek-sesekan, tapi mereka di luar sana tanpa perasaan gitu. Bukan itu saja, ada satu orang wanita yang terang-terangan menghina perjuangan para tim medis yang tengah berjibaku melawan paparan virus COVID. Parahnya, wanita tersebut menilai tim medis hanya kebanyakan gaya hingga menganggap jika para tim medis hanya memakan gaji buta atas amanah yang dijalani saat ini. Ini ya, aku sendiri ya dari masyarakat sipil ya. Gak usah banyak gaya kalian gitu, gak usah banyak gaya kalian. Baru sekarang jerih payah kalian itu, tenaga kalian dipakai berlebih begitu dari sebelumnya gitu. Kalau kalian rasa menyerah, nggak mau mengurus masyarakat lagi sebagai medis ya, berhenti kalian jadi dokter, dan jangan makan gaji dari pemerintah lagi kalian. Stop, buang alma mater kalian itu. Dengan cara kalian membuang alma mater itu, kalian nggak makan gaji, kalian bebas, nggak ada lagi tuntutan dari masyarakat begitu. Makanya kalian sebagai dokter pakai ini. Tidak hanya itu, dengan rasa percaya diri yang tinggi, segelintir orang bahkan tak menghiraukan imbauan pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Sudah banyak video yang memperlihatkan orang banyak berkumpul dalam satu area, seolah apa itu yang dinamakan PSBB tak ada artinya sama sekali. Yang ingin mudik, bagi yang ingin istilahnya jalan-jalan, ingin ke mall, tolong tahan dulu sejenak. Karena di sini kami bekerja 8 jam, 10 jam menggunakan APD, tidak makan dan tidak minum. Itu berjuang demi kesembuhan pasien. Apalah artinya sebuah baju baru kan, kalau kesehatan kita aja kita
gadaikan kayak gini. Kita tuh sama aja membawa resiko kepada orang lain. Walaupun kita tidak tahu, kita keluar sini belum tentu kita ini sehat. Kita bisa jadi penyebab, kita bisa jadi carrier. Makanya itu rasa sakit itu kemarin itu sampai saya tuh nulis, ada di Twitter saya sampai nulis karena saya tuh rasa kecewa saya. Tapi saya nggak bisa tetap menyerah, saya harus tetap berjuang. Terbayang bukan seperti apa rasa sakit yang kini dirasakan para tim medis, relawan, serta para pihak lainnya yang masih berjuang. Perjuangan mereka selama ini seakan-akan luntur seketika dan sia-sia. Sekarang ada aturan dari pemerintah, kalian dipilih sebagai garda terdepan begitu. Kepake tenaga kalian berlebih sedikit. Ngeluh-ngeluh kalian. Hai, medis, pakai ini. Jangan makan gaji aja. Kalau rasanya nggak sanggup jadi dokter dan mengurus masyarakat rakyat Indonesia ini ya, dalam situasi pandemik sekarang ini, berhenti aja, lepas alma mater kalian, jangan makan gaji kalian. Mendengar pernyataan dari wanita tersebut seolah membuat lubang akan rasa sakit yang dirasakan para tim medis sedikit demi sedikit terus terbuka. Maka tak heran jika para tim medis ini perlahan-lahan mulai berontak. Bahkan tagar Indonesia terserah pun sempat ramai diperbincangkan di jagat dunia maya. Dan seperti inilah bentuk kekecewaan tim medis melihat perilaku mereka, orang-orang yang seakan sangat cuek dengan virus ini. Kami capek. Ayo keluar rumah semua. Keluar rumah. Kami capek. John, tanganmu John. Kurang gede deh. Ya. Aku kan ke menabung saya. Ya, betul. Kurang gede deh. Itu. Siapa sih? Dari sebuah pernyataan yang keluar dari mulut, mungkin mereka begitu kecewa melihat tingkah ngeyel para masyarakat yang seolah cuek dengan pandemik. Namun, siapa yang menyangka jika di dalam lubuk hati yang terdalam seorang tim medis bahwa berkata terserah bukan berarti mereka menyerah. Tentang Indonesia terserah itu ya, itu kemarin saya sempat juga baca di Twitter kan, itu lagi trending Indonesia terserah. Tapi di sini sebenarnya memang ada sih rasa-rasa kecewa terhadap masyarakat yang membandel, yang melanggar aturan PSBB, di mana kita di sini berjuang bersama-sama untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona ini atau COVID-19. Tapi di luar sana mereka menyepelekan virus ini. Nah, tapi kita juga sebagai tenaga medis nggak bisa untuk menyerah juga. Ya, kita memang bisa bilang kalau kita kecewa, sakit hati, tapi sesuai sumpah profesi kita nggak boleh kayak gitu. Karena masih banyak yang harus kita selesaikan, masih banyak pasien-pasien yang perlu sama kita. Meskipun di luar sana mereka bilang memang itu tugas kami, pekerjaan kami, resiko kami, ya itu memang kami terima. Cuman maksud kami kepada seluruh masyarakat, tolonglah untuk sama-sama membantu kami, sama-sama kita menyelesaikan pandemik ini. Bayangkan saja bagaimana berdiri di posisi menjadi tenaga medis yang harus terpapar langsung oleh virus COVID-19. Betapa berat bukan? Namun semua rasa takut yang mereka rasakan seolah tak sebesar dengan rasa kegigihan yang mereka tanamkan dalam hati demi berjuang merawat dan menghibur ribuan pasien meski mereka pun tahu nyawa sebagai taruhannya. Harapan saya sih tolong patuhi protokol dari pemerintah, yaitu tetap dia menjaga physical distancing, terus juga memakai masker. Itu salah satu bentuk bukti kenyataan kalau kita ini mematuhi protokol kesehatan dan demi mencegah COVID itu menular.